salah satu waterproofing kita untuk area-area vertikal kayak dinding luar. Nah, baik tingkat toksil atau tingkat pelapis anti bocor. Betul. Nah ini kita juga sama, dia temennya si super yang tadi, yang pertama. Kita ada super sama hyper. Oke, halo semuanya, salam kenal. Bertemu lagi dengan saya Andika, karena hari ini Mbak Tia kebetulan lagi berhalangan hadir. Jadi hari ini diganti dulu oleh saya sementara. Oke, untuk kali ini kita akan live mengenai produk Ultra Champ. Jadi dengan produk Ultra Champ ini, ya teman-teman mungkin sudah ada familiar, ada juga mungkin yang belum familiar ya. Oke, nah nanti kita sama-sama belajar dan mengenal terkait produk-produk Ultra Champ ya teman-teman. Selain nanti kita didampingi oleh promotor dari Ultra Champ, kita juga akan didampingi oleh Pak Budi selaku Vice President dari OKB. Halo Pak Budi. Halo semuanya. Hari ini kita akan bahas masalah Ultra Champ. Ini salah satu construction chemical yang hadir di OKB Galeri. Nah ini fungsinya kenapa kita ngajak Ultra Champ construction chemical ini ke OKB Galeri, karena OKB sendiri bukan hanya jual ke customer B2C, tapi kita juga ke B2B. Jadinya kita juga ada mainnya di project. Jadi teman-teman yang ikutan live memang ada project pembangunan atau butuh dari konstruksi dasar bangunan, itu kita juga sediakan mulai dari waterproofing, epoxy, terus juga ada semen yang sudah semen ready mix ya, langsung bisa pakai air saja udah bisa dipakai. Dan juga banyak kondisi untuk konstruksi punya chemical, termasuk juga semua bahan baku untuk satu bangunan ada di Ultra Champ. Nah ini mungkin Ultra Champ belum familiar ya untuk teman-teman semua, mungkin yang lebih familiar ya seperti ya merek M atau merek yang lain gitu ya. Nah di sini Ultra Champ sendiri sudah punya semen instan yang bisa diaplikasikan langsung, dan juga sudah punya waterproofing yang memang cocok untuk semua media. Nah hari ini nanti akan lebih detail dijelaskan oleh produk advisor-nya langsung, ya promotornya, sehingga teman-teman juga akan punya satu produk knowledge lagi, bahwasanya bukan hanya jual ya seperti barang-barang finishing, juga kita juga jual barang-barang dari konstruksi awal. Nah kita langsung aja mungkin ke promotornya. Silakan. Oke. Halo Kak. Halo. Salam kenal dong buat semuanya. Halo teman-teman, aku Wia dari promotor Ultra Champ. Aku sedikit mau kasih tahu nih produk-produk dari Ultra Champ, mulai dari waterproofing, flooring, mortar instan, dan teman-temannya. Kak, mungkin suaranya bisa dibesarin lagi nih. Oke, kita mulai dari mana dulu nih Kak? Boleh dari sebelah sana Kak, ada apa sih Kak? Oke. Karena saya salfok di sebelah sana seperti ada ember gitu. Ember. Itu apa ya? Ini perpel-pelan ya Pak. Boleh. Sebenarnya sih ini ilustrasinya ada di sebelah situ, cuma ini kemasannya kayak gini ya kira-kira. Ini kita ada gold. Gold ini salah satu waterproofing kita untuk area-area vertikal kayak dinding luar. Jadi dinding luar kalau misalkan takut rembes, takut ngurangin masukin sinar UV, pakainya yang ini. Dia bisa nutup retakan-retakan halus juga teman-teman. Jadi bisa nge-cover semua retakan-retakan halus, bisa ngurangin panas juga. Bahannya poliuretan juga ini. Dia kemasannya ada 20 kilo per pel, daya sebarnya untuk 13 meter. Itu untuk 2 kali layer. Jadi vertikal dan horizontal. Nah, ini untuk dindingnya ya. Nah, ini Gold UV. Gold UV ini Apa tuh Kak? dia untuk dak-dak atap. Nah, jadi kalau mau beton langsung bisa, mau di asbes bisa, mau di bajeringan juga bisa. Dia juga sama metodenya, 2 kali layer, vertikal dan horizontal. Kemasannya sama, 20 kilo, daya sebarnya juga sama. Kenapa dikasih nama UV Kak? Sama, dia ngurangin panas juga. Ngurangin panasnya itu ngurangin panas, dia nggak gampang ngelupas, nggak gampang. Warnanya juga nggak gampang pudar. Jadi kalaupun misalkan seringan kena air kan, hujan, itu dia nggak ngubah warnanya sama sekali. Jadi nggak luntur. Nah, jadi yang Ultra Champ Gold UV ini bisa dipakai di atap ya, baik jaringan, atap beton atau atap keramik. Fungsinya adalah selain untuk sebagai anti bocor atau waterproofing, juga mengurangi serapan panas ke dalam rumah. Nah, itu fungsinya. Kalau yang tadi
untuk tembok ya, Dinding. yang Ultragen Gold itu untuk tembok, tembok dinding luar bangunan. Tujuannya supaya bangunan itu tidak terjadi rembesan air kalau hujan itu kena ke dinding. Nah, fungsinya juga untuk mengurangi retak rambut ya, Rambut retak halus. rambut yang ada di dinding, pakai Ultragen Gold baru nanti dicat kembali. Nah, itu fungsi dari Ultragen Gold itu. Nah, lanjut. Lanjut, ini ada super, dia masih waterproofing juga. Cuma si super ini dia Boleh untuk diambil aja, Kak. area-area lembab dan genangan air. Kayak untuk kamar mandi, di dindingnya atau di lantainya bisa. Untuk kolam juga bisa. Pakainya super. Dia dua komponen. Ada si semennya sama si cairannya. Oke. Cairannya 10 kilo, yang semennya 30 kilo. Jadi total per setnya 40 kilo. Untuk Nah, daya kita balik lagi yang tadi, kalau Ultragen Gold sama Ultragen Gold UV itu sudah dalam bentuk cairan ya. cairan tinggal pakai aja. Kalau teman-teman mau cepet ya ambil yang atas untuk dalam bentuk cairan. Kalau memang mau campur sendiri yang dalam bentuk semensak sama ditampur cairan lagi gitu. Itu bedanya. Jadi bedanya antara Ultragen Super dengan Ultragen Gold atau yang UV yang UV. ya. Ya. Silakan lanjut. Lanjut, ini kita ada bitumen WP. Bitumen WP ini pelapis membran yang sistem bakar, si Tors G sama si Tors S. Jadi sebelum dilembarin si membrannya, dilapisi dulu si betonnya pakai bitumen WP ini. Jadi fungsinya sendiri agar lembaran ini ngelekat sampai ke betonnya, daya lekatnya biar sempurna gitu. Nah, fungsi bitumen itu, fungsi membran dan bitumen itu apa? Sehingga teman-teman juga tahu. Fungsi membran sama si cairannya ini, si bitumennya, dia sama waterproofing juga. Cuma yang ini dia untuk area-area expose. Untuk area expose. Jadi kalau misalkan dak atapnya itu mau ada aktivitas, sering ada aktivitas kayak misalkan buat nongkrong-nongkrong di atas, ini bisa kita sarankan ini, betternya pakai yang ini. Nah, jangan lupa sebelum pakai ini pakainya pakai pelapis dulu supaya kalau nggak pakai pelapisnya dia nggak akan nempel ke beton. Gitu sih, Pak. Nah, oke, teman-teman tahu ya, saya sebutin brand saja. Selama ini kita tahu bahwasanya untuk pelapis anti bocor baik di dinding atau untuk melapisi dinding yang retak rambut itu kita selalu ingat Sika. Baik Sika Top Seal atau Sika pelapis anti bocor. Betul. Nah, sebagai alternatifnya bukan hanya Sika, sekarang ada Ultragen. Jadi teman-teman, Sika kita ada jual, walaupun kita nggak panjang, nggak ada bootnya, kita jual. Cuman pilihan utamanya di kita adalah Ultragen. Jadi teman-teman juga punya choice ya, pilihan kalau nggak ke Sika atau ke MU atau ke yang produk lain, bisa aja ke Ultragen. Di Ultragen ini mungkin dari segi harga lebih ekonomis. Coba spill dulu harga yang itu. Kalau yang gold ini untuk area dinding luar, dia per 20 kilonya 667. Nah, itu lebih murah ya. 667. Dan kalau gold UV-nya dia kena 1.031.000 gitu. Di kita juga lagi ada free belanja 800 kita free sealant, itu berlaku kelipatan, teman-teman. Nah, yang ini yang si super 40 kilo per setnya itu 432. Jadi daya sebar 40 kilo itu untuk 20 meter. Tuh. Kalau si bitumen 980.000 sama dia 20 kilo juga untuk daya sebarnya 13,5 meter persegi. Ini sama sih, dia dua pel sama-sama bitumen. Oke, lanjut. Kak, itu aku salvo sama Kementerian Perindustrian. Ini Ultragen dapat penghargaan atau gimana, Kak? Ya, ini kita dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian. Jadi kita udah ada sertifikatnya, teman-teman. Oh. Ya. Karena ini adalah produk dalam negeri ya. Kalau Ultragen sendiri punya pabrik Sendiri di Cikande di Indonesia. Factory-nya. Jadi otomatis ini merupakan produk internal Indonesia Betul, sendiri. Yang produk dalam negeri, bukan produk impor. Mungkin bahan bakunya diimpor. Betul, formulanya dari impor, formulanya seperti impor, tapi semua produksinya di Indonesia, di Cikande. Ya, teman-teman harus tahu ini produk Indonesia. Makanya kenapa dapat sertifikasi dari Kementerian Perindustrian, karena mereka adalah sebagai komponen dalam negeri, komponen yang diproduksi di dalam negeri. Oke, silakan jelaskan yang lain lagi. Lanjut. Ya, ini ada Bond PVA. Bond PVA ini pelekat antara beton satu dan beton berikutnya. Jadi ini aplikasinya tinggal dioles aja. Jadi di permukaan beton baru ditimpa sama beton selanjutnya, gitu sih.
Ini ada integral. Integral ini sama, dia sama-sama waterproofing, cuma diaduk masuk ke dalam adukan beton. Jadi masuk ke coran. Jadi kalau misalnya kayak ada tahu yang bolen itu, dia dimasukin ke situ, digabung, dicampur. Jadi dia waterproofingnya udah masuk ke struktur permukaan beton. Oh, itu langsung dimasukin satu full atau di Iya, step-step satu. dulu? Dimasukin aja karena dia satu komponen kan, Oh. langsung dituang aja. Mhm. Nah, ini kita juga sama, dia temennya si super yang tadi, yang pertama. Kita ada super sama hyper. Kalau si hyper ini lebih ke untuk area-area kolam yang ada genangan air. Oke. Jadi kayak kolam, septic tank, water tank, pakainya ini. Sama dia kemasannya kalau ini lebih kecil. 25 kilo untuk semennya, 10 kilo untuk cairannya. Jadi dia lebih sedikit, beda dikit sih sama si super. Nah, harganya 445.000 per 35 kilo. Per 35 kilo atau per 25 kilo? 35 kilo Oh, per setnya, sama si cairannya. Sama cairannya. Betul. Nah, ini kita lanjut ya. Pure water base. Ini ada pure water base. Oke. Dia cairan untuk waterproofing. Jadi sebelum di waterproofing, mungkin kalau misalkan mau pakai gold UV sebelum diolesin pakai ini juga bisa. Oke. Cuma ini untuk opsi aja sih. Kalau misalkan memang mau lebih kuat lagi, pakai ini boleh. Kalau enggak, kalau gold UV langsung diaplikasiin juga enggak masalah. Ini untuk opsi aja. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Ini ada float epoxy super. Nah, Apa yang itu? kayak kita injek sekarang di sini, Oke. teman-teman. Ini ada warna-warnanya. Warna-warna dasarnya Mhm. bisa dilihat. Nah, fungsi dari epoxy itu adalah pelapis lantai, Pelapis khusus di daerah-daerah seperti pabrik, industrial, parkiran, mungkin, atau mungkin di perkantoran yang tidak mau pakai keramik, bisa solusinya pakai epoxy. Iya, betul, Pak. Nah, untuk perawatan epoxy mungkin lebih gampang karena tidak ada nut ya. Nah, epoxy itu lebih efisien karena memang tidak ada nutnya. Pekerjaannya mungkin seminggu udah selesai dalam satu ruangan gitu, dan butuh waktu mungkin sampai 2 minggu untuk pengerasannya maksimal. Nah, ini epoxy mungkin bisa jelaskan lebih detail. Epoxy itu banyak warna ya. Betul. Dilihat mungkin warnanya banyak, hitam, putih, sampai ke warna-warna yang memang teman-teman mau sesuaikan dengan area desain dinding, warna dinding bisa disesuaikan semua. Betul. Lebih detail. Ada yang matte, ada yang glossy, mungkin ada yang rustic, silakan. Ya, betul. Terima kasih Pak Budi. Ya, jadi contoh cat lantai kita ini nggak cuma polos aja, kalau body motif juga kita bisa kayak marble, kayak seakan-akan kayak keramik gitu bisa teman-teman. Dan dia ketebalannya itu dosisnya 500 sampai 1000 mikron. Jadi disesuaiin aja. Kalau 500 mikron itu sama dengan setengah mili. Jadi kalau misalkan untuk aktivitas kayak lalu lalang orang aja itu cukup sih 500 mikron. Cuma kalau untuk kayak area-area industri yang ada forklift, ada mesin-mesin, itu kita saranin 1000 mikron atau 1 mili. Nah, untuk teman-teman supaya jangan salah kaprah ya, epoxy itu hanya untuk melapisi permukaan atasnya. Betul. Kalau untuk daya tahannya, perlu diketahui untuk ketebalan dari betonnya dulu. Kalau untuk bisa dilalu lalang oleh forklift, kita sarankan adalah lantainya harus dengan cor beton yang K350 ke atas, sehingga ketahanannya sudah cukup kuat. Ditambah lagi kalau pakai epoxy udah di atas 1000 mikron, sehingga ketahanannya tetap akan lebih tahan. Nah, jangan teman-teman belum tahu kondisi lantainya langsung diaplikasi dengan epoxy, itu berbahaya untuk daya tahan. Sayangnya yaitu tak taunya lantainya baru K250 dilalui oleh forklift dengan kondisi epoksinya bagus, lantai betonnya belum maksimal, terjadi masalah. Itu tidak yang harus disarankan. diperhatikan ya. Silakan. Betul. Nah, untuk penggunaan si epoksi ini sebelum pakai cat lantainya pakai primernya dulu. Si PEV 201. Kita ada 201 atau 101. Untuk yang lebih kuatnya sih yang 201, teman-teman. Ya, jadi sebelum pakai ini tuh pakainya si primernya dulu. Ini namanya primer. Dia memang warnanya kayak warna beton gitu ya, warna gelap lah ya. Warna gelap. Baru
cutting sama si epoksinya. Ya, teksturnya juga kita ada yang glossy, ada yang matte, ada yang bertekstur kayak gini nih, Kak. Rustic ya, yang Betul. kalau yang ini kasar rustic. Jadi ada yang glossy, matte, dan rustic. Jadi ada 3 tipe ya. Betul. Ya, ada 3 tipe untuk permukaan surface-nya. Ya, coba Pak Andika. Saya ngomongnya agak keras sedikit, masuk udah ya. Suara saya udah cukup kuat, nggak perlu pakai mic. Oh, iya. Jadi kalau untuk lantai itu memang permukaannya epoksi itu ada 3 ya teman-teman, mulai dari glossy, rustic, dan matte. Ya. Yang matte itu berarti dia tidak kilat tapi tidak kasar, Betul. jadi tengah-tengah. Nah, Ya. untuk yang epoksi ini selalu saya akan tekankan kita memberikan penulis supaya teman-teman jangan salah kaprah ya. Ini tidak yang namanya seperti granit yang anti gores, Betul. tahan anti slip atau lain-lain, nggak ada ya. Ini sama sekali adalah kimia yang langsung dilapisi di atas permukaan beton. Jadi dari ketahanan mungkin di bawah grade-nya granit atau keramik yang granit yang anti noda atau anti gores. Jadi teman-teman harus tahu tidak bisa dikatakan sebagai kondisi bahwasanya ini bisa tahan lama, tahan anti gores sekian enggak. Tetap harus ada perawatan. Nah, perawatannya bisa dengan kondisi dipolis kembali atau di epoksi kembali dalam kurun waktu mungkin 10 tahun ke atas. Ya, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Ini epoksi sangat bagus ya. Mungkin pernah ke IKEA. Nah, IKEA itu ada pakai epoksi juga. Ya, epoksinya mungkin warnanya abu-abu. Betul. Nah, teman-teman lihat lantai epoksinya warna abu-abu. Nah, di situ boleh dikatakan mereka pakai untuk yang heavy duty, mungkin grade-nya yang lebih tinggi lagi. Iya. Ya, oke, lanjut, mungkin bisa dijelasin lagi. Oke. Terus si cat lantai ini, kalaupun misalkan ada noda, dia itu nggak perlu ada perawatan khusus sih, nggak perlu kayak dikupas atau diganti. Cukup pakai thinner aja teman-teman. Jadi penggunaan thinner ini juga nggak ngerubah warna atau kualitas si betonnya. Oke. Jadi kalau misalkan dipel nih nggak hilang, pakai thinner aja dielap-elap, itu bakal hilang. Ya, tapi dia nggak ngerubah warna si catnya ini. Nah, ini tapi teksturnya benar begitu diaplikasikan langsung bertekstur gitu. Iya, karena kita ada beberapa jenis kan yang epoksinya. Untuk area kalau biasanya yang kayak kasar kayak gini untuk di basement atau di area-area anti statik yang banyak kelistrikan gitu. Itu teman-teman. Yang sekarang lebih banyak orang pakai adalah di pabrik, Pabrik. ya, di warehouse, terus di Basement. parkiran. Tuh. Nah, kalau mungkin di lab, kalau di lab Di biasanya lab, pakai yang mungkin udah agak licin, tapi udah ada sistemnya yang anti noda, Betul. anti virus itu ada. Cuman di sini mungkin belum dikembangkan semua. Sistemnya Nah, belum. yang paling unik ini ya, boleh dijelaskan semua. Ini salah satu produk keunggulan dari Ultracem. Betul. Ya seperti semen instan di Sika atau di MU atau mungkin di yang satu merek lagi yang warna hijau ya. Nah, ini boleh silakan Oke. dijelaskan. Kita yang pertama itu kita ada perekat bata. Tapi ini khusus yang bata ringan. Kayak gini. Atau biasanya sih tin bed ya bahasanya. Ini UM 101. Dia daya sebarnya per kemasan 50 kilo untuk 10 meter persegi. Nah, kayak gini teman-teman. Hasilnya rapi, praktis. Tinggal campur air ya. Tinggal Nggak campur perlu air dikomposisi aja. lagi. Sudah ada komposisi antara pasir dengan semen. Betul. Tinggal campur air, makanya tinggal dipergunakan lebih praktis. Tinggal di mix aja. Nah, lanjut ini kita ada plesteran kita UM 201. Jadi kalau misalkan nih batanya selain bata ini, kalau ini kan perekatnya khusus bata yang ringan aja. Kalau misalnya selain bata ini bisa pakai ini perekatnya si plester juga. Selain dia plester dia juga buat perekat bisa. Betul. Bata merah ya. Kalau Bata merah betul Bapak. Yang ini hyper sama contoh kayak yang waterproofing tadi sih. Jadi kalau misalkan ini step-stepnya setelah bata di plester, kalau misalkan nggak mau pakai gold, dia dari dinding luar bisa pakai ini. Jadi langsung aci. Tapi kalau mau pakai gold dari ini bata plester langsung ke acian. Ini acian halus kita UM 301. Dia sama mortar instan juga. Jadi nggak perlu tambahan apapun lagi. Cuma air aja di mixer langsung diaplikasiin. Itu teman-teman. Tapi kan kadang kita pengen ngehemat budget ya, supaya nggak boros-boros semen gitu.
Sebenarnya bisa nggak sih dioplos lagi pakai pasir gitu? Bisa aja sih, cuma kan ngurangin Daya kekuatan tahan. daya Daya tahan. tahan. Iya, Oh. dari kualitasnya berkurang. Kalau Berkurang. ditambahin dengan pasir lagi, kualitasnya berkurang. Nah, Betul. teman-teman, saya potong sedikit. Saya ada satu yang menarik ya. Kalau teman-teman dindingnya pakai hebel, di plaster dengan acian, ini untuk pelapisnya ya, Pelapis. untuk waterproofing Waterproofing juga. juga. Kalau misalkan teman-teman memang mau lebih ekonomis tanpa ini langsung dibuat pakai yang Acian. 201, ini plasteran yang terakhir ini untuk acian yang halus bisa aja ya, bisa Bisa. aja, cuman nantinya takutnya kalau ada rembesan air bisa masuk ya, jadi bisa diserap. Nah, kalau udah tahapan begini, ini sebenarnya hanya untuk yang gold ini adalah komponen yang tadi yang kita kasih untuk anti itu juga rembesan air. Kalau teman-teman udah sampai di tahapan ini, pakai sealer, baru pakai ya seperti tahapan dicat, yang untuk dinding luar, yang ada 4 tahapan dari mulai base coat sampai ke top coat, baru dikasih cat. Saya rasa udah cukup, Cukup. ya, udah cukup dengan kondisi sampai di sini untuk menghemat biaya. Nah, ini salah satunya juga produk ini kalau dilihat ratanya itu benar-benar rata ya. Benar-benar halus. Permukaannya harus tinggal dikasih undercoat dulu, baru ke top coat sealer, baru dicat, udah otomatis daya tahannya udah cukup. Betul. Ya, silakan. Silakan. Nah, ini contoh pengaplikasian si gold tadi. Lanjut Lanjut. ke nih, sini deh. Ini ada grout CB. Si grout CB ini fungsinya untuk menutup rongga-rongga. Jadi kalau kayak ada dinding atau beton yang bukan rusak ya, jadi kayak lapuk gitu, kayak suka rontok-rontok gitu, agak-agak bolong. Ini bisa pakai si grout CB. Tinggal dipakein air aja. Gak usah dicampur apapun. Kalau misalkan mau cepet kering, kita juga ada namanya ACC, Ultramix ACC. Jadi dia untuk mempercepat waktu setting. Jadi kalau misalkan kayak saya pengen cepet-cepet nih beton saya cepet kering, kita ada produknya juga. Jadi untuk menutup rongga-rongga pada dinding atau beton si grout CB ini, teman-teman. Itu dia perbandingan sama airnya berapa, Kak? Perbandingan airnya ini per kemasannya 25 kilo, untuk airnya 50 liter. Oh, Gitu. oke, ketemu. Disesuaikan aja sih sama kekentalannya. Oke. Nah, si integral ini sama yang tadi udah kita spill. Ini contohnya kayak gini dia teksturnya, teman-teman. Jadi kayak pasta gitu, warnanya hitam. Nah, kayak gini nih warnanya. Kayak kecap ya. Kayak kecap, betul. Nah, ada integral. Ini kan agak pasta. Kalau ini yang semennya, serbuknya, powdernya. Oke. Sama dia juga diaduk ke dalam beton. Jadi di dalam coran itu. Gitu. Buan PVA ini sama kayak yang tadi udah kita spill, dia pelekat antara beton satu dan beton berikutnya. Itu bisa ke membran nggak ya, Bun? Buan PVA dia tidak bisa, Bapak. Paling dia untuk gold UV. Jadi kalau misalkan Kak, ada yang nanya nih, Kak, kalau untuk aplikasian ini berapa lama ya sampai bisa kering terus bisa masuk ke tahap pengecetan? yang acian halus. Iya. Acian halus sih 12 jam sih. Dia cepet kering. 12 jam. 12 jam. 12 Lebih jam. bagus sih sampai 24 jam ya. 24 Biarkan jam. sampai 24 jam baru dicat. Itu lebih bagus lagi. Sehingga sudah benar-benar merekat. Udah benar-benar kering. Kalau 12 jam saya rasa masih biasa. Tapi yang lebih bagus 24 jam. 24 Biasanya setelah plaster, besoknya itu baru dibuat dulu diaci. yang namanya undercoat dulu supaya tahapannya itu diikutin. Undercoat sampai ke top coat baru boleh dicat. Ya, sampai sealer, top coat, cat. Oke, lanjut. Lanjut. Kita ada grout EI. Grout EI ini untuk kerusakan-kerusakan pada beton. Jadi kalau grout EI ini teksturnya lebih cair, jadi dia untuk celah-celah lebih sempit. Kalau misalkan kayak lebarnya cuma 10 mili, pakainya yang ini. Pakai grout EI, dia sama bahannya epoksi, cuma dia teksturnya lebih cair untuk celah-celah sempit. Kalau yang grade S kayak gini, teman-teman, contohnya ini untuk perbaikan beton. Dia lebih kental teksturnya. Sama. Bahannya epoksi juga, tapi dia 2 komponen. Nih. Jadi nanti dilihat dulu nih tekstur si kerusakannya si beton ini. Nanti kita injeksi, ini namanya packer.
kita juga ada alatnya, nanti diinjeksi supaya si pastanya ini masuk benar-benar ke dalam permukaan beton. Oke. Kayak gitu. Ini ilustrasinya kayak gini sih. Ini juga kalau misalkan nggak mau diaci lagi, dia bisa langsung cat. Kalau nggak mau diaci lagi ya, bisa langsung dicat. Bisa Nggak, langsung dicat. bisa langsung dicat. Jadi nggak perlu diaci lagi. Ini bisa. Kalau udah pakai fraction vector itu. Ininya Pak, jadi nggak perlu diaci lagi, udah bisa langsung dicat, dicat lagi. Tuh. Nah ini juga sama sih, ini juga waterproofing yang udah tadi kita spill. Oke. Ini membran si SA150. Membran si SA150 ini dia sistemnya ditempel. Dia lebarnya 1 meter, panjangnya 20 meter. Kalau ini nggak perlu pelapis. Kalau tadi kan kayak si Tors G itu perlu pelapis yang namanya bitumen. Kalau dia nggak, tinggal tempel aja. Tinggal ditempel lalu ditimpa sama lembaran-lembaran berikutnya. Nanti di sini ada overlapnya gitu. Ini biasanya dipakai untuk area-area sama sih, bisa di dak atap juga bisa. Cuma dia perlu di-script lagi. Kalau yang tadi kan dia non expose. Jadi kayak udah digelar, udah dipasang itu bisa langsung kita injek. Kalau ini perlu ditutup lagi kayak plester lagi atau mau di keramik lagi, pakainya ini gitu. Tors S sistemnya dibakar, ini yang perlu pakai bitumen. Tors S sama Tors G itu sama-sama dibakar dan dia sama-sama harus pakai pelapis. Dibakar gimana maksudnya, Kak? Di sistemnya dibakar, Kak. Jadi kita ada alatnya. Kayak gini. Ini ada alatnya, alat pembakar si membrannya itu. Setelah dioles ke permukaan beton, bitumennya lembaran itu dibuka pelan-pelan sambil dibakar. Dibuka, dan lama-lama dia nempel langsung ke beton gitu. Ini pakai gas aja sih masangnya. Gas Cuma LPG biasa. LPG biasa bisa. Tujuannya adalah untuk membakar membrannya itu sehingga bisa merekat ke beton. Biar dia meleleh. Itu tujuannya. Tuh. Nah, ini ada sama kedap air juga, namanya UMH 120. Jadi si UMH 120 ini dia beda sama si yang lain nih, sama si Tors G, si Tors S, si SA150 karena dia adanya di bawah permukaan beton. Jadi di atas tanah. Tujuannya adalah agar air-air yang dari permukaan tanah itu nggak masuk ke struktur beton, teman-teman. Jadi nggak gampang rusak gitu yang betonnya itu. Jadi sebelum pakai beton, dilembarin dulu sama si UMH 120. Dia sama panjangnya 20 meter, lebarnya 1 meter. Nah, ini UM101 perekat kita. Ini 201 plester kita yang tadi udah kita spill. Ini acian halus. Dan ini UM401 perekat khusus keramik. Nah, ini juga sama nih, khusus keramik. Karena kita ada macam-macam. Ada keramik, granit, tile on tile, dinding, kita ada. Nah, ini khusus keramik. Nah, UM410 ini dia nut. Teksturnya powder, jadi tinggal diracik pakai air aja. Langsung bisa diaplikasiin. Nah, si USF 150 ini dia water stop. Ini contohnya ada di sebelah sini, teman-teman. Boleh di-shoot ke sebelah sini. Si water stop ini dia pasang sebelum beton. Jadi ada di pemasangan itu di pinggiran beton. Kebayang nggak kira-kira kalau ini? Ini cuma contoh aja sih. Dia panjangnya 20 meter. Jadi ini emang ilustrasi aja, dipotong-potong. Si WSF 150, WSF 200, dia beda-beda. Semakin besar angkanya, dia semakin lebar ininya. Fungsinya untuk misalkan coran nih dimasukin ke dalam area yang udah mau dituangkan, di pinggirannya gitu. Dipasang agar air yang ada kandungan air yang ada di permukaan beton tuh nggak kemana-mana. Jadi dia sama kayak water stop gitu, teman-teman. Cetakan gitu maksudnya? Iya, nggak cetakan sih, Kak. Dia ada kemasan itu 20 meter, jadi melingkar, dikelilingin. Ya, betul kayak gini. Kayak gini kemasannya. Ini kan dipotong-potong, jadi cuma contoh aja karena ukurannya berbeda-beda. WSF 150, 200, 250, 320. Gitu. Ini sama-sama sih fungsinya untuk water stop juga. Nah, di situ sambil dijelasin mesin-mesinnya fungsinya apa?
Oke, ini alat injeksi kayak tadi untuk kerusakan-kerusakan beton. Ini injeksi alatnya. Sama ini juga kalau ini dicolok, nanti cairannya masuk ke sini, teman-teman. Kita tinggal ini masukin ke pakernya tadi. Gitu. Ini alatnya. Alat untuk injeksi. Nah, kalau yang ini Apa itu, untuk Kak? pemasangan membran. 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 Oke. Kayak yang tadi si S150, si Tors S antara lembaran satu dan lembaran berikutnya. Sebelah sini gitu. Dia agak panas juga yang sebelah sini. Biar nempel antara lembaran satu ke lembaran berikutnya gitu, teman-teman. Ini pakai listrik ya? Pakai listrik, ini dicolok aja ke listrik. Oke, lanjut. Lanjut. Kita kemana lagi Nah, nih? ini Ini apa nih? contoh yang waterproofing ya. Yang Gold UV. Yang sudah di waterproofing di atas asbes atau Betul. genteng yang dalam bentuk asbes ya. Nah, ini genteng semen ya asbes yang diberikan waterproofing sehingga tidak terjadi pembocoran. Nah, ini warna-warnanya. Kalau pas hujan ya. Ya, ini warna-warnanya nih. Kita ada putih, grey, sama green. Nah, jadi nih yang kayak tadi aku bilang. Jadi kalau misalkan kayak ada aliran kayak gini, warnanya itu nggak akan luntur, Kak. Nggak akan luntur ya? Nggak akan luntur, dia nggak akan ngerubah warnanya. Kayak gini nih. Ini kan udah lama nih, dia nggak berubah sama sekali warnanya. Dan tidak akan berjamur ya. Tidak akan berjamur, betul. Bahannya poliuretan sama akrilik. Iya. Antara gabungan itu. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan tanya ya. Nanti akan dijawab sama kakaknya. Boleh, silakan. Nah, ini boleh dijelaskan di sini juga ya, biar teman-teman tahu juga. Yuk, silakan Nah, Kak. ini kita ada epoxy crepe system. Jadi dia khusus untuk kayak gedung-gedung yang udah berpuluh-puluh tahun. Fungsinya untuk perkuatan sih. Ini ada step-stepnya. Primer epoxy untuk CVRF system. Sebelum ini kita lapisin dulu nih sama si primer epoksinya. Kayak gini, teman-teman. Baru si ultraweb si FW ini. Tahan benturan, tahan kimia, kuat tarik, begini. Ini kelihatannya kotor, tapi sebenarnya ini bukan kotor. Ini lem si webnya ini. Jadi kelihatannya memang kayak agak kotor. Nih, ini step-stepnya. Jadi pakai ini lapisan pertama, ini pakai si webnya, baru ini pakai IR-nya. Ini di lem sih, pakai lem biasa aja. Tapi lemnya juga bahannya epoksi, tapi dia kuat banget lemnya. Betul sih, kuat banget ini. Kuat banget untuk perkuatan bangunan-bangunan yang udah lama pakainya ini. Oke. Ada yang nanya? Oke, jelaskan yang semua semen-semen ini biar teman-teman juga ada tahu. Oke, ini kemasan yang 301 ini acian halus kita. Dia kemasannya 40 kilo. Harganya si 301 ini 60.000 per sak. Ya kan, masih affordable ya. Ya, ini kalau 60.000 per sak udah hampir sama dengan harga semen ya teman-teman. Harga semen itu masih akan campur lagi dengan pasir. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya untuk efisiensi cost cukup dengan ultragen mortar untuk plaster ini sudah cukup untuk bisa pasang keramik juga bisa ya. Betul. Sama halnya untuk plaster halus juga bisa pasang keramik. Hanya untuk nempel di lantai ya. Kalau yang dinding mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi. Ya. Lanjut. Lanjut. Kak. Nah, ini si perekat bata ringan ya, khusus bata ringan. Dia 50 kilo. Harganya 82.000 per sak. Per 50 kilo untuk 10 meter persegi Ya, daya kalau sebarnya. teman-teman pakai semen biasa tambah lagi pasir, harus air lagi, tenaga manusia lagi akan banyak biayanya lebih tinggi. Kalau ini 80-an ribu udah langsung ready dipakai, cuma cukup campur air. Ya, komposisi airnya juga di kemasan sudah ada. Iya. Tuh. Lanjut. Nah, ini si plesterannya. Kalau selain bata yang ringan tadi pakai bata merah, ini bisa perekatnya pakai ini. Si 201 plester untuk harganya dia 48.000. Ya, Murah bisa kan? pasang bata merah juga untuk plaster ya. Plester. Betul.
sama ya 50 kilo. Lanjut. Lanjut, ini ada perekat keramik. Ini khusus keramik, teman-teman. Jadi sama, dia nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Sebenarnya bukan nggak boleh ditambahin sih, boleh aja. Cuma itu ngurangin kualitas. tahannya. Iya betul Pak. Kita nggak menyarankan untuk dicampur sama pasir ya. Ini emang udah instan, udah di settingnya udah kualitasnya memang udah bagus. Jadi jangan diracik-racik lagi. Oke. Harganya 111.000 untuk perekat keramik per 50 kilo. Nah, ini ada floor hardener. Jadi ini pelapis beton. Oke. Pelapis beton. Ini kita ada warnanya ada red, hijau, dan natural. Natural tuh warna apa? Putih. Natural itu kayak warna abu-abu, kayak abu-abu. warna semen gitu, Kak. Nah, dia kemasannya beda yang natural sama yang warna. Kalau yang natural dia 30 kilo, kalau yang warna cuma 25 kilo aja per saknya. Kalau yang ini pengaplikasiannya itu coran dituang ke permukaan, langsung ditaburin si powdernya ini. Jadi nanti hasil akhirnya itu dia mengkilat dan halus banget nutup si betonnya itu. Jadi beton segar langsung ditaburin si floor hardener ini. Jadi mau desain aja nih mau warna apa. Ada yang hijau, ada yang merah dan lain-lain. Kalau mau warna natural juga kita ada. Untuk yang natural dia per saknya 99 kilo. 99 kilo, 99.000 per 30 kilo. Nah, kalau yang warna ini dia lebih mahal, 167 per 25 kilo. Nah, teman-teman untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman bisa pakai semen lain, sudah dicor, mungkin bisa pakai ready mix ya, pakai ready mix, disemprot di lantai, setelah disemprot dan diratain, sebelum dia mengeras, pakailah seperti floor hardener ini, baik yang natural ataupun red, tinggal ditaburin, nanti setelah hasilnya mengeras jadi kilat dan berwarna. Nah, ya itu fungsi dari floor hardener itu. Jadi nanti hasil akhirnya itu dia bakal licin, lebih ke mengkilat sih, karena kan kalau beton biasa itu kayak biasa aja kan, kalau pakai hardener ini dia lebih kuat, lebih teksturnya juga membentuk lapisan tipis gitu. Yang mengkilat kayak gini lah kira-kira. Oke. Jadi pas si hardenernya udah kering nih, kita halusin lagi, namanya pakai mesin trowel. Dihalusin lagi biar si debu-debunya itu hilang. Ada alatnya nggak? Alatnya di sini nggak ada. Oh, nggak ada di sini. Oke. Nah, lanjut lagi. kita ada Kret PM. Kret PM ini untuk perbaikan langit-langit yang kayak di atas-atas dinding gitu. Jadi kalau misalnya kayak rusak-rusak, pakainya si Kret PM. Nah, dia kemasannya 25 kilo per sak. Kalau ini sih nggak banyak sih makannya, kayak cuma di tempel-tempel aja. Kalau misalkan di dinding-dinding ada yang retak-retak, pakainya Fungsinya PM. dempul. Teman-teman tahu dempul kan? Fungsinya seperti dempul. Jadi kalau ada dinding-dinding yang retak, tinggal dipoles aja ke dinding retak itu sehingga menghilangkan kesan retaknya itu. Iya, jadi dia nggak perlu yang tebal, cuma tipis-tipis aja. Lanjut, ini Kret RM. Kalau tadi Kret PM itu khusus di langit-langit atau di dinding. Kalau ini untuk di lantai. Lantai yang dasarnya beton ya, pakai ini. Itu. Jadi disesuaikan aja sih sama kebutuhannya. Rusaknya di mana, pakainya yang mana gitu. Nah, ini apa juga nih, Kak? SLM. SLM itu untuk lantai. Dia sama sih, hampir sama kayak si Kret PM sama si RM. Cuma dia lebih kalau ini tapi khusus ke beton, ke lantai. Kalau yang tadi kan si PM itu untuk langit-langit, si Kret RM untuk lantai. Tapi dia better kalau mau lebih yang kualitasnya lebih bagus lagi, pakainya SLM 03 gitu. Ini opsi aja, kalau nggak mau pakai yang RM, pakainya SLM 03 gitu. Oke, coba jelasin mengenai market yang di atas ini, tujuannya apa, nah, coba jelasin. Oke, ini ada ilustrasinya. Nah, yang nomor 1 ini ada dak beton. Ini ya teman-teman, ini dak beton. Yang kita, produk kita itu adanya di nomor 2 sama nomor 3. Nah, dari beton ke nomor 2 itu ada lapisan namanya bitumen NC. Tapi dia khusus si Ultracem perekat si
SR 150. Oke. Jadi nggak bisa tuh pakai bitumen yang tadi kita spill. Dia beda. Nah, ini dipasang yang Ultracem SR 150-nya baru ke geotekstil. Yang nomor 4, yang putih. Nah, baru deh yang kelima. Lapisan drainase gitu. Drainase. Ini kalau kayak mau buat taman-taman gitu, pakainya ini step-stepnya kayak gini. Oke. Gitu. Tanah, tanaman. Ya. Nah, lanjutnya lagi, Oke. lanjutnya lagi. Semuanya Lanjut. dibaca. Nah, ini ilustrasi membran UMH 120. Jadi ini, kalau misalkan pemasangannya itu, kalau nggak dari tanah, dia bisa dari beton, di layer lagi sama si beton berikutnya. Kayak gini nih. Soil, land layer, waterproof layer, konsep struktural layer. Ini step-stepnya. 1, tanah. 2, ini, land layer. Ketiganya si membran. Baru ditutup lagi. Pokoknya kalau si UMH ini adanya di bawah pemasangannya. Oke. Di Nah, permukaan. untuk membran lembarannya bisa di sini ya. Nah, ini dia per roll si membran. Ini yang contoh UMH 120, kira-kira kayak gini kemasannya. Dia 20 meter panjangnya, lebarnya 1 meter. Ini contoh yang tadi ya, yang barusan. Nah, ini si Ultracem Tors G sama S. Kayak gini, dia yang hitam-hitam ini pokoknya yang dibakar. Oke. Kalau yang dibakar ini dia yang ini nih, yang hitam-hitam gini. Dia ketebalan itu ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Untuk harganya per lembarnya itu yang Tors G. Tors G kena di ada 2 sih, dia beda. Kalau yang hijau dia lebih mahal. Jadi 767. Kalau yang yang warna grey-nya dia 667. Jadi beda warna, beda harga. Ini satu roll gini berapa meter, Kak? Ini 10 meter. Kalau 10 yang meter. dibakar itu cuma 10 meter. Kalau yang ditempel, yang kayak tadi UMH dia 20. Ada 20 meter. Karena kan dia nggak perlu pelapisan kan, langsung aja. I see. Nggak perlu Di pelapisan. UKM juga banyak peralatan ya, bisa dijelasin ya peralatannya semua ada. Termasuk sealant juga ada. Sealant kita ada yang paling atas itu yang Crate S211. 2 komponen. Dia untuk perbaikan beton. Kayak yang ilustrasi tadi kita udah spill. Kemasannya kayak gini. Jadi 4,4 kilo itu si powdernya, si 0,6 kilonya itu si cairannya. Jadi udah tinggal di mix aja. Oh, mix aja ya. Oke, nah, Nah, ini ini ada yang 3 kedua. ini apa nih? Yang ini dulu ya Pak. Oke. Nah, ini Ultracem EP. Ini nut 2 komponen, bahannya epoksi. Dia kayaknya cuma ada di sini, baru juga kita sih. Mana ya, ini sama aja sih. Nah, keunggulannya sendiri, si nut ini dia itu tahan benturan dan bisa dipakai di kamar mandi juga. Karena kan kalau yang powder aja kan cuma racik itu kan kadang gampang copot gitu, gampang rontok. Kalau ini enggak, dia benar-benar kuat, tahan benturan, tahan air, gampang dibersihin. Jadi kalau misal kayak pakai pembersih lantai atau pakai Porspec itu dia nggak ngubah si warnanya. Itu teman-teman, dia 2 komponen. Campuran epoksi sama pasir halus. Nah, Gitu. fungsinya begini teman-teman. Kalau kita tahu selama ini untuk ngisi nut kita pakai semen nut ya yang namanya AM atau juga ada yang mereknya Sika ada. Nah, tapi ini sekarang di Ultracem ada keluar epoksi untuk pengisian nut. Nah, fungsinya sama dengan semen pengisi nut, tapi kelebihannya adalah dengan epoksi ini daya tahannya lebih tahan. Karena apa? Ini kalau untuk kena Porspec HCl itu tidak akan cepat terkelupas dibandingkan pakai yang semen nut seperti semen-semen yang biasa yang dijual di pasaran. Nah, fungsinya ini benar-benar untuk pengisian nut. Jadi nutnya itu lebih rapi, nggak akan ada celah melengkung atau cekung ke dalam. Ya, Nah, ini alatnya. ini gunnya ya. Cuma kalau gun kita sih di sini
Belum ada, jadi bisa beli di marketplace. Cuma materialnya boleh pakai si Growth EP ini. Kita ada dua warna, putih sama grey. Jadi kalau misalnya kayak granitnya udah mahal, marmernya udah mahal, sayang kan pakai nat yang biasa. Boleh coba pakai Growth EP, teman-teman. Itu ini untuk harganya sendiri 261 per 400 mili. Tuh. Berapa meter itu kurang lebih? Untuk daya sebarnya ini 6 sampai 7 meter, Pak. Disesuaikan Meter aja lari atau meter persegi? meter Lari persegi. ya? Meter lari persegi. dong. Karena kan natnya itu hanya ini. Dia Garis sih gitu. nggak perlu tebel sih karena ini tuh tergantung berapa milinya aja sih. Daya sebarnya 6 sampai 7 meter. Itu ada 2 tabung, memang masing-masing tabung beda isinya apa gimana, Kak? Jadi dia 2 komponen, Kak. Jadi nanti langsung ngeblend di sini. Oke. Betul. Nah, lanjut. Lanjut. Kak, ada Ya. untuk produk-produk di Ultraction itu semua ada garansinya kayak? Ada, tergantung sih kalau kayak misalkan membran, terus epoksi, itu kan tergantung nih kita lihat dulu garansi dari produk atau kesalahan di pemasangannya. Itu. Cuma kalau untuk dari garansi produknya itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Oke. Nah, lanjut ini ada perekat keramik granit. Oke. Dia bisa di dinding juga. Ini Ultra Tile Adhesive 403. Nah, dia kemasannya lebih sedikit nih, 25 kilo per saknya. Harganya 65.000. Untuk daya sebarnya sendiri 4 sampai 5 meter. Itu untuk ketebalan normal ya standarnya. Tuh. Tadi berapa harganya, Kak? 65.000. 65.000. 65.000. Masih murah, affordable. Jadi kalau misalnya kayak tile on tile juga bisa. Kalau misalnya keramik, mau ditimpa keramik lagi pakai ini bisa, teman-teman. Tuh. Oke. Ini tinggal tambah air aja atau ada cairan khusus lagi, Kak? Sama dia cuma air aja. Cuma Jadi air aja udah instan sih. Produk kita yang mortar semuanya instan, teman-teman. Oke. Ini ada Pure Expanding Foam multifungsi. Namanya Ultra Spray Expand. Oke. Jadi kalau misalkan kayak dindingnya ada bolong-bolong bekas selang AC atau apa, bisa di spray aja. Jadi nanti dia ngebentuk foam gitu. Kayak contohnya ada di sebelah sini, teman-teman. Boleh kita lihat yuk. Kayak gini. Nah, Ultra Spray Expand kayak gini. Di spray langsung jadi besar, berbentuk foam gitu, tapi tetap nanti ini dirapihin, terus diaci lagi. Gitu. Jadi memang harus diaci. Ini kayak silikon gitu ya, bukan? Nah, ya bisa kayak foam. Nah, gitu. Ini dia harganya 141. Untuk buat kayak celah-celah yang pojok-pojok juga ini bisa kok. Nah, ini sama nih, ini yang udah kita spill, Gold UV, Hyper, Super, polyester mesh. Polyester mesh itu ini ya, kita di sini nggak jual polyesternya, cuma si waterproofing aja. Nih Ultramix ACC. Ultramix ACC itu untuk mempercepat waktu setting. Nah, jadi kalau kayak misalkan nih acian yang tadinya mau yang tadinya 24 jam jadi pakai ini jadi setengahnya jadi 12 jam gitu. Pakainya si Ultramix ACC tuh untuk mempercepat waktu setting. Ultrabond SBR ini dia dicampur ke dalam adukan semen untuk daya lekat juga sih. Cuma dia kan tadi yang bond PVA itu dioles dari beton sebelumnya. Kalau dia dicampur ke dalam adukan semen berikutnya gitu. Oke, tadi yang Ultramix ACC kan bisa mempercepat tuh. Mempercepat. Mempercepat berapa persen maksud dari setengahnya. Dari setengahnya. 50%. Biasanya kalau semen kita tahu kerasnya lama ya. Betul, Bapak. Tapi dengan campur Ultramix ACC bisa membuat 50% waktu misalkan 24 jam jadi 12 jam. Jadi Gitu. setengah. Nah, setengahnya itu udah dia lebih cepat. Itu biasanya untuk konstruksi mau cepat capai target untuk penyerahan. Biasanya orang pakai Ultramix ACC atau ACC lah. Nah, boleh dilihat contoh yang tadi yang untuk adhesif keramik ini di sini ada ya. Boleh dilihat. Nah, itu yang abu-abu untuk yang campurannya langsung ke dinding. Ya. Ini ilustrasinya ya, kayak gini gambarannya, teman-teman. Oh, ini kuat banget. Nah, untuk pengisi nat di sini ya. Di sini boleh lihat. Ini pengisi natnya juga udah ada contohnya. Bisa dilihat ya untuk pengisian nat. Nah, sudah ada juga. Yang tadi yang kita udah tunjukin ya. Yang ini ya, yang ini. Yang ini contohnya ada di sini. Yang ini, yang putih. Oke, bisa dilihat. Ini teman-teman.
Nah, kalau yang ini yang powdernya, kalau ini yang tadi yang Growth EP yang 2 komponen. Yang biasanya juga kita ada sih per kilonya 12.000. Nih, kita ada warnanya, ada grey, ada putih, ada merah, ada hijau dan lain-lain. Nih. Beda sama yang si Growth EP tadi. Kalau Growth EP kan hasilnya lebih ke glossy, lebih mengkilat. Kalau ini kan cuma matte aja karena dia powder. Gitu. Oke, bisa disut ke sini ya teman-teman. Ini semua dari ini ya, semua chemical yang ada di Ultracem yang memang untuk pengaplikasiannya sudah bisa dilihat, yang ultra cool, cluster mesh, yang ultra hydro, ultra soft hydro dan lain-lain juga ada di situ. Ya. Ini Mungkin ilustrasi. waktu kita tinggal 5 menit ya. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi gak Ada Nika teman-teman? dari Rara, untuk produk Ultracem apa hanya ada di OKB atau ada di luar juga ya Kak? Untuk Ultracem sendiri eksklusif hanya di sini ya Pak Budi, Ya. sesuai sama konsep Kalau showroom galerinya. ya, showroom mau lihat produk, mau lihat sampel, mau lihat cara pengaplikasian, showroomnya Ultracem adanya di sini. Kalau untuk di pasaran, Ultracem memang dipasarkan di seluruh Indonesia, Betul. tapi memang khusus masuknya ke project-project, tidak dijual di toko-toko. Betul. Tapi kalau untuk mau direct untuk rumah tangga atau mungkin untuk residensial punya rumah sendiri mau belanja itu bisa langsung ke OKB Galeri. OKB Galeri. Karena di kita salah satunya showroom Ultracem di Indonesia. Betul. Kalau mau lihat pabriknya ya langsung ke Cikande. Cikande. Di pabrik tidak melayani penjualan retail ya. Penjualan retail hanya ada di OKB OKB Galeri. Galeri. Kalau untuk penjualan langsung ke project itu memang bisa melalui Ultracem. Tapi di OKB sendiri juga ada tim project yang bisa mengurus untuk penjualan langsung ke project. Ya, Oke. lengkap kan. Di sini bisa ngebantu solusi teman-teman semuanya. Ada Nah, lagi? yang mungkin boleh jelaskan waktu semakin sempit ya. Iya. Sejelas-jelasnya. Ini apa nih Kak? Ini silen, ini sabun konstruksi. Jadi kalau kayak misalkan nih kakak, apa namanya? Tuh, tolong. Gimana tuh? Nih, coba kita masukin dulu ya. Ini alatnya, gunnya. Kita tahu biasanya sealant itu kan udah langsung dalam bentuk tube ya. Ini Betul. di Ultracem sendiri udah dalam bentuk yang seperti dodol ya. Dodol lebih tenjo. unik lagi gitu loh. Saya kira ini dodol malah Pak. Dodo Tejo, beda ya. Beda ya, makanya itu ada keunikan juga di Ultracem. Nah, Iya. teman-teman lihat ini, yang ini biasanya semen instan. Mm-mm. Kita tahu merek-merek seperti Sika, MU atau mungkin yang merek-merek lainnya yang warna hijau dan lain-lain. Di Ultracem sendiri juga ada semen yang instan Powder. ini untuk pengisian nut. Ya, ini khusus untuk pengisian nut ya, Thai growth namanya. Nah, Nah. sudah ada juga dengan ini. Harganya berapa bisa di-spill? Harganya per 1 kilo ini 12.000. Murah kan? Nih, kita juga ada mix Ultratel Growth Aid. Jadi dia cairan untuk dicampur ke dalam si nut ini. Ya Kak, nyampe nggak Kak? Maaf. Nah, ini Ultratel Growth Aid. Kalau yang ini per 900 ml harganya 43. Oke. Fungsinya si cairan ini supaya si nutnya ini lebih kuat lagi. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai air, Mbak, ini kan harganya udah ini, berarti takutnya kualitasnya diragukan gitu kan. Ada nggak cairan penguatnya? Kita ada Growth ini, Ya, Growth sebenarnya Aid. kalau pakai motor instan Thai growth-nya Ultracem sebenarnya pakai air sudah bisa. Bisa. Cuman untuk bisa lebih kuat harus lebih kuat lagi pakai yang ini ya, yang namanya Growth Ultratel Growth Aid. Ya. Nah, di Ultracem sendiri juga ada produk-produk silikon untuk kaca ya. Kaca, betul. Ya, Kayak ini kita boleh lihat ya, untuk kaca juga ada. kayak misalkan kayak di wastafel, di pinggirannya itu bisa nih dipakein si water stop silicone sealant. Jadi dia fungsinya biar nggak rembes gitu. Kan juga sekalian nutup pinggirannya itu biar nggak kosong, pakai ini. Warnanya sih netral kayak warna-warna semen gitu, teman-teman. Dia harganya 49.000. Masih murah ya dibandingkan Murah. merek-merek lain ya, teman-teman. Masih worth it ya. Oke, waktu kita udah selesai. Mungkin untuk closing ya, silakan Pak Andika. Oke, baik. Nah, cukup banyak ya teman-teman produk dari Ultracem ini. Tapi waktu menunjukkan sudah waktu kita closing. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, terima kasih kepada Kak. Sama. Oke, jadi teman-teman kita akhiri untuk live terkait Ultracem ini. Sampai jumpa besok di produk berikutnya. Dan jangan capek-capek untuk
tonton kita terus ya. Pokoknya tontonin kita terus karena banyak produk knowledge yang akan kita selalu berikan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.